1, selamat siang. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 mata kuliah Inovasi Pendidikan Masyarakat. Nah, di sini saya akan bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai produk inovasi yang kami buat. Nah, produk inovasi yang kami buat sendiri dengan judul victim blaming yang terjadi di saat era yang milenial saat ini. Nah, selanjutnya adalah penjelasan kami mengenai fishbone dari victim blaming. Mengapa terjadi victim blaming itu di era sekarang ini dan apa saja yang mendasari victim blaming itu dapat terjadi. Saya bernama Christina Aspirasi dengan rekan-rekan saya bernama Nasir Maulidina Fitra Suci, Alia Mahira Safa, Muhammad Fadhur Ataya, Sofatun Nabila, Muhammad Rizky Fadila Saragi, dan juga Rahmat Faraswani. Nah, di sini kami akan membuat produk inovasi buku saku mengenai victim blaming terhadap kekerasan seksual. Namun sebelum sampai pada buku saku, penjelasan buku saku, kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep dari victim blaming terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Apa saja yang penyebab terjadinya victim blaming tersebut, sehingga apa saja dampak-dampak yang terjadi dari victim blaming. Nah, di sini di belakang saya sudah dituliskan mengenai fishbone dari victim blaming terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasan penyebabnya itu dari misalnya yang pertama dari manusia, dari lingkungan, dari pendidikan. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai penyebab-penyebab terjadinya victim blaming. Yang pertama itu ada berasal dari manusia, penyebab dari manusia. Yang kedua dari lingkungan, yang ketiga dari pendidikan, dan yang terakhir itu dari budaya. Namun untuk sampai di tahap ini kita juga harus tahu mengenai victim blaming itu. Baiklah, namun sampai di sini kita juga harus tahu mengenai victim blaming. Apa sih konsep dari victim blaming tersebut? Nah, victim blaming merupakan tindakan menyalahkan korban atas hal yang menimpa dirinya, atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Jadi masyarakat berpikir bahwa permasalahan yang terjadi itu merupakan kesalahan korban. Padahal kita tidak tahu alur dari latar belakangnya itu mengapa terjadi kasus kekerasan seksual tersebut dan mengapa korban bisa disalahkan. Nah, selanjutnya dari konsep dari sebab-sebab yang sudah kami uraikan ini akan dijelaskan satu persatu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama mengenai pendidikan akan dijelaskan oleh Alia Mahira Safa. Oke, halo semuanya. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu penyebab yaitu dari pendidikan. Pastinya victim blaming yaitu kurangnya pendidikan karakter. Kenapa di? Ya, baik. Saya melanjutkan dari pembahasan materi di rumah ya mengenai victim blaming. Yang pertama dari segi victim blaming di sini adalah kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan di sini adalah karena di sekolah umumnya lebih menerapkan pengetahuan daripada akhlak atau dalam kurangnya pendidikan karakter membuat seorang anak tidak mengenali akhlak dia sendiri, tetapi lebih mengenali pengetahuan, jadi kurang akhlak. Ketiga adalah lemahnya penerapan pendidikan agama. Lemahnya penerapan pendidikan agama di sini adalah mengesampingkan dan banyak juga adanya sekularisme, di mana pengetahuan dan agama dipisah. Jadi hanya sebatas pengetahuan saja yang ditimbulkan. Akan tetapi seharusnya pendidikan agama adalah yang utama dari adanya ilmu pengetahuan. Dan juga di sini disebabkan oleh patriarki yang mana paham kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Paham patriarki itu sendiri benar, akan tetapi lebih tepatnya jika diposisikan dengan sesuatu yang lebih pas. Dan juga stigma di sini juga menyangkut dari adanya patriarki bahwa victim blaming atau kekerasan seksual juga menyangkut dari adanya tiga sebab tadi: pendidikan, kurangnya pendidikan berkarakter, lemahnya penerapan pendidikan agama. Dan terakhir adalah hakikat dari adanya budaya. Budaya di sini lebih mengarah kepada kondisi dari adanya geografis suatu. Umumnya di budaya barat victim blaming kasus kekerasan seksual lebih banyak dikarenakan budaya mereka yang bebas dan memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Akan tetapi khususnya di Indonesia budaya di sini masih terjaga, walaupun hanya ada beberapa kasus dan itu tidak sebanding, masih sedikit dan jangan sampai terjadi lagi seperti banyak di negara barat. Baiklah, untuk faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya victim blaming yaitu faktor manusia. Nah, dari faktor manusia ini ada beberapa subtema. Yang pertama yaitu kurangnya rasa kasih sayang. Nah, kurangnya rasa kasih sayang ini merupakan
sayang dari orang tua. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini banyak sekali anak-anak ataupun orang dewasa ataupun remaja yang kecilnya kurang mendapatkan kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua. Nah, kemudian yang kedua, moral yang kurang. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri untuk moral dan perilaku masyarakatnya masih tergolong kurang baik atau kurang bagus, karena masih banyak sekali beberapa masyarakat Indonesia yang melakukan kejahatan-kejahatan ataupun tindakan kriminal seperti victim blaming tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dari psikologi yang terganggu. Nah, yang maksud dengan psikologi terganggu ini, kita ketahui bahwa beberapa pelaku-pelaku yang melakukan victim blaming ini menganggap bahwa memang wanita itu sebagai seseorang yang lemah, dalam artian mereka tidak bisa melawan. Nah, pikiran tersebutlah yang membuat pelaku victim blaming ini melakukan tindakan victim blaming. Tunggu. Selanjutnya dari victim blaming terhadap kasus kekerasan seksual adalah dari segi hukuman. Yang pertama yaitu ada pola asuh, yang dimana akibat salahnya pola asuh orang tua membuat anak terlalu manja dan semua hal yang dimauin dia dibutuhi, jadi membuat hal apapun yang dilakukan dia itu adalah hal yang benar. Yang kedua itu dari pergaulan. Dari segi pergaulan, apapun yang dilakukan temannya itu bisa terbawa ke dirinya, sehingga jika temannya melakukan victim blaming, dia juga akan ikut menerapkannya. Selesai. Itulah penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai sebab-sebab dari victim blaming yang terjadi pada saat ini. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai produk inovasi kami, yaitu buku 1 mengenai victim blaming terhadap kekerasan seksual. Halo semuanya, tadi sudah menjelaskan mengenai penyebab-penyebab dari victim blaming, yaitu dengan berbentuk fishbone. Nah, sekarang di sini kami bagian menjelaskan yaitu produk inovasi kami, yaitu berbentuk saku. Oke, kita masuk ke slide pertama. Slide pertama itu apa sih pengertian victim blaming? Jadi victim blaming adalah fenomena ketika korban kejahatan atau tindakan kekerasan justru disalahkan atas apa yang telah menimpa dirinya. Nah, kejahatan yang dimaksud seringkali yaitu kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut KDRT. Jadi victim blaming ini cenderung mengarah kepada perempuan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh perlakuan victim blaming. Di sini kami memuat ada beberapa contoh. Yang pertama, contohnya itu seharusnya kamu lebih hati-hati. Nah, kata-kata itu tuh termasuk dari perlakuan victim blaming. Yang kedua, yaitu kenapa kamu tidak menyerang balik. Itu termasuk contoh perkataan dari victim blaming. Dan contoh ketiga, siapa suruh kamu mengenakan pakaian terbuka seperti itu. Jadi memang di sini contohnya adalah mengarahkan kesalahan dari korban tersebut. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke halaman kedua, yaitu mengenai kebijakan perlindungan victim blaming. Jadi Menteri PPA berharap kondisi victim blaming di Indonesia ini bisa segera dihentikan, termasuk ke dalam pasal 27 ayat 1 yang mana menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan dalam pemerintahan. Terlebih di Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya juga dalam pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS, Menteri PPA menyatakan bahwa peraturan ini disusun dengan berperspektif terhadap korban. Yang dimaksudkan adalah mencegah terjadinya reviktimisasi dan victim blaming itu sendiri dalam proses penegakan hukum. Ini adalah aspek yang penting karena pemerintahan menyadari kekerasan seksual adalah permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, ketika berurusan dengan hukum, aparat penegakan hukum atau yang biasa kita sebut dengan APH maupun pendamping seperti psikolog, tenaga kesehatan atau praktisi hukum harus memiliki naluri yang tajam agar tidak mengarah kepada perbuatan victim blaming. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis victim blaming yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan jelaskan tentang jenis-jenis victim blaming. Yang pertama ini menyalahkan penampilan korban pelecehan seksual, di mana korban pelecehan seksual ini disalahkan terkait dengan bagaimana cara dia berpenampilan, bagaimana cara dia berpakaian, dan juga dia menggunakan pakaian di umum itu seperti apa. Biasanya terkait dengan penampilan yang terbuka dan juga penampilan yang dianggap seksi oleh orang lain. Lalu yang kedua, menganggap wajar apa yang dilakukan pelaku pelecehan seksual. Jadi pelaku pelecehan seksual melakukan itu dianggap wajar dikarenakan melihat apa yang ada di depan matanya, yakni orang-orang dengan pakaian yang seksi, dan juga ketika dia berpakaian seksi maka wajarlah kita untuk melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang berpakaian seksi tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengungkap kasus pelecehan seksual dianggap sebagai mencari sensasi, di mana pengungkapan kasus pelecehan seksual ini dianggap hal yang tidak wajar pada saat ini ya, karena pelecehan seksual dianggap hal yang sangat berbeda budaya dengan orang-orang yang ada di lingkungan saat ini, tapi ada usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Hal yang keempat yaitu menyetujui dan mengizinkan perempuan sebagai objek pelecehan seksual. Nah, ini yang paling parah terkait dengan jenis-jenis victim blaming, yaitu perempuan memang dianggap sebagai objek pelecehan seksual dan banyak orang yang menganggap wajar terkait dengan hal itu. Lalu yang selanjutnya terkait dengan mengapa orang cenderung melakukan victim blaming. Victim blaming dilakukan dengan ataupun tanpa sengaja, baik itu lewat ucapan atau sikap. Kebanyakan orang mungkin sadar bahwa siapapun dapat mengalami hal buruk, namun banyak orang tidak dapat berpikir dengan jernih apa yang telah dilakukannya, dan hal tersebut juga mengakibatkan banyak orang yang diam karena tidak mendapatkan perlindungan dan juga tidak berani mengungkapkan sesuatu. Lalu yang berikutnya saya akan jelaskan tentang dampak daripada perilaku victim blaming. Yaitu victim blaming dapat mengakibatkan trauma, ketakutan pada korban, dan juga ketidakberanian korban mengungkapkan sesuatu di hadapan umum atau ketika ada masalah. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam victim blaming. Yang pertama adalah pelaku kekerasan itu sendiri, yakni pelaku pelecehan seksual utamanya. Pelaku pelecehan seksual ini merupakan pihak pertama yang memang dianggap sangat berpartisipasi terhadap victim blaming tersebut. Lalu yang kedua adalah korban kekerasan, korban daripada pelecehan seksual tersebut, yang mana korban ini merupakan akibat atau dampak daripada pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Lalu yang ketiga adalah masyarakat yang menyalahkan dan menyudutkan korban. Nah, ini pihak yang memang sangat berhubungan dan juga sangat penting partisipasinya terhadap perilaku victim blaming tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya terkait dengan upaya pencegahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan untuk buku saku yang sudah dilanjutkan oleh rekan saya tadi, yaitu upaya pencegahan pada victim blaming. Nah, pada upaya-upaya pencegahan pada victim blaming sudah kami tertera di buku saku. Yang pertama, upaya pencegahan dari anak untuk anak. Nah, pada upaya pencegahan dari anak untuk anak ini yaitu menghindarkan diri dari masyarakat luas untuk sementara. Yang kedua, mencari perlindungan kepada pihak berwenang atau Komnas Perempuan, PPA, dan pihak lain yang bersangkutan. Selanjutnya, membicarakan permasalahan kepada keluarga terdekat. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan secara psikologis, fisik, maupun hukum. Nah, untuk upaya selanjutnya, upaya pencegahan dari dan untuk keluarga. Mencari perlindungan kepada pihak berwenang, memberikan dukungan kepada korban baik secara moral maupun material. Yang selanjutnya, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang merugikan seperti cemoohan, hinaan maupun hal yang menyerang secara fisik. Nah, upaya pencegahan pada victim blaming selanjutnya pada upaya pencegahan dari dan untuk masyarakat. Nah,
kondusif. Dan yang ketiga, berempati terhadap apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Upaya yang terakhir yang kami cantumkan pada buku saku yaitu upaya pencegahan dari pemerintah. Upaya pencegahan dari pemerintah yaitu memberikan bantuan hukum dan tindakan yang melindungi korban. Yang kedua, membuat undang-undang pada kekerasan ataupun kejadian sejenisnya yang dapat merugikan secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga yaitu menjadi fasilitator yang tepat untuk menyambungkan dari korban ke pihak yang berwenang seperti Komnas Perempuan, PPA, dan pihak yang lain yang bersangkutan. Baik teman-teman, di sini kami ada mencantumkan mekanisme pengaduan pada victim blaming kekerasan seksual. Bisa dilihat teman-teman sendiri